Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Wabarakatuh. para jamaah sekalian, baik yang ada di Zoom meeting maupun di channel YouTube Informasi IKA, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini malam ke-7 dari dalam rangka tahlil dan doa bersama serta dalam rangka kita mengenang dari almarhum almarhumah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC beserta almarhumah Ibu Hajah Siti Ibu Hajah Nurlela bin almarhumah Haji Burhani. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Yang pertama saya kenalkan yaitu Al-Ustaz Kanda Lukmanul Hakim MKomI. Selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri saya yaitu Al-Ustaz Haji Abdul Majid SAG MM. Selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin sekalian, perlu kami perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber pertama kita yaitu Al-Ustaz Haji Abdul Majid SAGMM. Beliau adalah beliau salah satu alumni angkatan tahun 90 dan alhamdulillah saat ini beliau adalah sebagai ketua dari angkatan Iktisalimin tahun 1990. Untuk ketua yayasan juga cabang di Kedaung. Yayasan Atakos ya, cabang Kedaung, dan sekaligus beliau juga menjabat di pemerintahan yaitu sebagai Kasubag Administrasi Kesra ya. Kasubag Sosbud dari Pemda Kabupaten Bekasi. Kemudian narasumber yang kedua kami perkenalkan yaitu Kanda Lukmanul Hakim MKomI. Beliau alumni tahun 1995, betul Ustaz ya? Benar. Ya. Sekaligus saat ini beliau dosen dan ketua yayasan dari Al-Lukmaniyah, Ustaz ya? Kecilan. Kecil-kecilan tapi udah yayasan Ustaz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik hadirin sekalian, untuk mengawali mari sama-sama kita bertanya terlebih dahulu kepada narasumber pertama yaitu Al-Ustaz Haji Abdul Majid SAGMM. Ustaz, sebelumnya kita mau bertanya nih Ustaz. Ustaz ini alumni angkatan 90 Ustaz ya? Betul. Iya. Kira-kira Ustaz, berarti kan kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih sudah hampir 30 tahun Ustaz ya? Artinya dengan Al-Maghfurlah ini dari sejak beliau ya mungkin hitungan masih hitung muda Ustaz ya. Itu mungkin ada yang terkenang atau mungkin ada yang menurut Ustaz ini sangat berkesan pada diri Al-Maghfurlah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah wa ba'd. Para jamaah tahlil Alhamdulillah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar yang saya hormati dan juga junior saya narasumber Bapak Lukmanul Hakim MKom dan Bahrul Muhdi selaku hostnya malam ini. Ya, host. Ya, tentu kita semuanya baik sebagai alumni, sebagai santri dan juga sebagai jamaah, juga pengurus yayasan di seluruh cabang ya, Yayasan At-Taqwa Pusat, kita berduka cita yang sangat dalam atas kepergian seorang ulama yang sangat terkenal dan masyhur ya, untuk Kabupaten Bekasi. Dan ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar bagi kita umat Islam, karena kata Nabi,
rufi'al ilm bimautil ulama. Diangkatnya ilmu itu ya dengan kematian para ulama. Ini yang betapa sebuah musibah yang luar biasa, dan untuk mencetak seorang ulama seperti Abuya Kiai Haji Nurul Anwar ini membutuhkan waktu puluhan tahun, dan ini belum tentu jadi kan. Kita tidak pernah tahu apakah bisa sehebat, seharismatik beliau, dan ilmunya memang kita sudah akui. Kita wabil khusus saya pribadi selaku angkatan tahun 90, kalau dihitung sekarang sudah hampir 30 tahun. Betul. Dan kenangan-kenangan yang indah dengan beliau itu luar biasa, tidak pernah hilang sampai ya kita meninggal. Ya, kenangan itu tentu sampai hari ini masih sangat melekat. Ya, bagi saya itu yang masuk tahun 84 di At-Taqwa. Itu kan kita diajar oleh beliau itu dari sanawiyah sampai aliyah. Dan betapa kita merasa sangat dekat dengan beliau. Ya, ilmu beliau itu banyak sekali yang diberikan kepada santri-santrinya. Nah, untuk saya itu ada satu mata pelajaran yang sangat saya gandrungi itu. Senang banget. Iya. Yaitu kitab faraid. Ya. Wah, warisan ilmu faraid. Ilmu ngitung waris. Iya, waris. Oh, itu beliau itu setiap ngasih pelajaran langsung dipraktekkan cara menghitungnya dan dinilai. Jadi di papan tulis ditulis ini. Kalau ayah meninggal atau ibu meninggal atau suami langsung meninggalkan ini. Maju satu-satu. Maju. Pakai buku aja. Paling dulu paling cepat kan? Wah, itu senang banget saya. Saya senang banget itu kitab pelajaran faraid. Mawaris berarti ya? Iya, hitung waris. Padahal mah kagak punya warisan saya. Tapi kalau ngitung waris kita gampang. Beliau luar biasa. Mendidik kita bagaimana cara menghitung waris itu sesuai dengan kitab faraid, dan cepat banget ngitungnya. Misalnya 1 miliar dihitung, ibu dapat berapa, anak dapat berapa, yang perempuan dapat berapa. Yang penting kita tahu rumus-rumusnya, dihafal betul, dan itu beliau ajarkan ke kita. Dan sampai sekarang dan langsung dinilai. Masih nilainya 100 semua tuh seringnya. Karena memang kita senang banget. Senang dengan ilmu faraid. Kemudian juga beliau ngajarin kita bagaimana harus talaki, ya, menghafal alfiyah itu. Itu setoran kita ke depan. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak pernah kita lupakan. Suatu saat saya waktu itu masih mondok, di awal-awal itu saya mondok. Itu mondok awal dan akhir mondoknya. Tengahnya jadi santri kalong. Jadi beliau itu waktu itu anak pertamanya lahir. Iman. Haji Iman. Ya. Iman masih bayi itu dibawa keliling oleh beliau ke kamar-kamar kita, kamar-kamar tidur. Diunjukin? Iya, santri-santrinya beliau bawa bayi. Iman, Dr. Iman Fadlurrahman gitu. Yang sekarang udah jadi doktor. Itu saya tahu persis kecilnya waktu masih bayi itu. Setiap pagi itu dibawa ke asrama. Ya, sambil ngingetin para santri segera mandi, bangun. Pagi-pagi banget kan. Setelah sholat subuh kan kembali ke asrama. Nah, itu supaya jangan pada tidur lagi. Beliau membawa Iman kecil. Oke, Ustaz. Kita pause dulu sampai Iman kecil. Iman kecil. Artinya Abuya ini tergambarkan sosok suami yang memang luar biasa juga, gitu ya. Mau apa bahasa kita ya? Ngomong gitu ya. Ngomong anak beliau gitu kan. Oke, kita pause dulu untuk Ustadz Abdul Majid sampai Iman
dibopong kemana-mana. Bopong Iya. ini. Bahasa Gendong. keluar ya. Kita beralih ke Ustadz Lukman. Nah, Ustadz Lukman ini alumni tahun 1995. Benar. Artinya benar. selisihnya 5 tahun saja. Betul. Berarti 25 tahun yang lalu. Benar. Nah, Ustadz Lukman, kenangan apa nih yang sangat berkesan, manis, ya yang pahit dikit juga nggak apa-apa lah. Kira-kira dari sosok Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nur Anwar. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para mustami'in ya, atau mustami'at, para pendengar atau para pengikut, follower yang menyaksikan, para jamaah, tahlil, para guru-guru, para alim ulama, dan hadirin wabil khusus yang saya hormati Kanda Kiai Haji nih, Abdul Majid ya. Tokoh, udah jadi tokoh. Iya, SAG, MPD ya, mungkin dokter besok nih. Amin. Ya, ini saya kira ulama muda ya yang bisa regenerasi. Karena dalam hadis itu ada setiap fi kulli mi'ati sanah ada yujaddidu ya, man yujaddidu. Kata yujaddidu di situ fi'il mudhari ya, sifatnya litagoyur. Untuk Wal merubah. subut ya, wal istimrar. Jadi perubahan-perubahan keagamaan mungkin bisa dilanjutkan dengan apa namanya guru Yang kita muda-muda. ini. Ya. Yang sekarang ini hadir, kita bangga dengan Kanda Kiai Haji Abdul Majid ini sekarang sebagai Ketua Yayasan At-Taqwa di Kedaung, ya, juga Ketua Alumni At-Taqwa dan juga berkiprah di masyarakat ya di bidang pemerintahan. Semoga panjang umur, rezeki ya. Saya kira yang kedua mungkin Saudara Ustadz Fakhrul Mudi ya, MM, Saudara. Jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan Ketua IKA ya, Saudara Haji Adang Iskandar ya, SAMM dan krunya yang telah kreatif ya, bagaimana menghidupkan di dunia milenial ya, antara lain ada dengan kegiatan-kegiatan talk show seperti ini. Yang pertama, saya memang sangat sangat bangga, sangat kagum dengan sosok ketokohan Kiai Haji Nurul Anwar LC ya. Yang pertama, ketika waktu masih belajar, Kiai Haji Nurul Anwar ini dia selalu bicara soal persatuan ya di tengah umat Islam pada saat itu tahun 93, 94, 95 itu isu-isu perpecahan sudah tinggi, baik isu-isu masalah hilafiyah atau masalah-masalah yang lain. Jadi ada ucapan terkenal dalam nasihat guru Kiai Haji Nurul Anwar ini, pertama adalah toleransi ya, toleransi. Pertama istilah dia itu adalah begini. Bersatu atau mengerjakan hal-hal yang sepaham, sepadan, berjalan bersatu dalam hal-hal sepadan dan bertoleransi dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Ini selalu diulang-ulang di kalangan siswa ya, di kalangan para pelajar aliyah pada waktu itu yang disampaikan, dan hal ini sangat bermanfaat bagi sekarang ini. Jadi isu-isu nasional, isu-isu keumatan yang mengarah kepada perpecahan dan adu domba ini saya kira bagi alumni At-Taqwa sudah sesuatu ibaratnya tidak mudah diadu domba dengan doktrin, dengan ajaran bahwa kita selalu menjaga persahabatan di kalangan kaum muslimin atau di kalangan ahlul kiblah ya menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, yang paling menarik adalah yang selalu terngiang ini soal ini. Alumni At-Taqwa itu sebetulnya didorong untuk selalu berhijrah ya. Ketika saya tahun 1998 itu disuruh hijrah ke Sumatera. Jadi Kiai Nur Anwar ini kepengen alumni At-Taqwa ini tidak ngumpul, tidak ngerumpi maksudnya. Tidak menjadi pecundang. Hanya menggosip orang lain. Jadi yang didorong adalah bagaimana berkiprah dalam hal yang paling sekecil sekalipun. Jadi dorongan untuk bertarung di masyarakat itu ya, di hutan belantara dilepas itu harus siap alumni At-Taqwa. Jadi kalau Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali orang tuanya itu guru besar kita, pahlawan kita itu dengan istilah pelayan. Sebetulnya yang disebut pelayan itu itulah menjadi pemimpin di masyarakat. Yang terakhir Al-Maghfurlah ini sebagai perpustakaan berjalan. Jadi wajar saja ketika usia di ibadah sanawiyah, saya ini bicara guru Nur ini sangat harus bersemangat ya karena motivasinya luar biasa. Jadi dikenalkan bagaimana dari mulai kita waktu itu belum paham apa itu at-takrib ya. Kitab karangan Imam Abu Syuja, Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Dia mengarang kitab Ghayatul Ikhtisar. Itu dikenalkan sama dia.
memang waktu itu kita baca, tetapi ada lagi syarah dikenalkan namanya Al-Bajuri, Syarah Al-Bajuri dikarang oleh Al-Imam Asy-Syarbini. Itu syarah daripada kitab Ghayatul Ikhtisar atau At-Taqrib. Dan disarah lagi sampai kitab yang besar namanya Al-Majmu karangan Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi menurut saya itu alumni At-Taqwa didorong untuk mendalami ilmu terus sampai menguasai ya. Jadi saya kira kecintaan terhadap ilmu, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan itu memang dikenalkan, dipaksakan dari usia-usia yang sangat muda ini untuk menjadi seorang yang memiliki kemampuan. Jadi bahasa dia itu yang paling gampang, mereka menulis berjilid-jilid ya, beribu-ribu halaman mampu, kita yang membaca saja kok nggak mampu. Jadi istilahnya ini sesuatu motivasi yang selalu hidup, yang membuat alumninya ini selalu tegar, selalu bekerja untuk yang terbaik buat umat. Saya kira mungkin itu sementara kenangan saya. Ya, artinya sosok Abuya untuk Kanda Lukman ini, beliau ini sosok yang memang penggerak juga ya. Kemudian termasuk motivator yang nggak ada habisnya. Gitu. Benar. Kemudian buat dari sisi lainnya beliau juga tidak ingin murid itu nggak cuma di kampungnya aja gitu ya. Hijrah gitu. Pergi lu gitu. Benar, Tapi kalau udah pergi jangan lupa majuin kampung gitu ya. Iya. Artinya itu poin-poin yang kita tangkap para pemirsa sekalian dari kesan yang selama puluhan tahun yang dialami oleh Ustadz Lukman ya. Kita kembali ke narasumber yang pertama tadi, yaitu Ustadz Haji Abdul Majid. Ya Ustadz, tadi kita sampai di bagaimana sosok Abuya itu adalah seorang suami yang memang tidak hanya marah, urusan ngomong itu urusan istri, tapi beliau juga turut untuk ya ngomong anaknya. Artinya benar-benar seorang suami, Abu Al-Maghfurlah ini suami yang memang berjiwa kebapaan juga gitu Ustadz ya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan Ustadz dilanjutkan. Ya jadi yang Abuya lakukan itu memang bagian dari, menurut saya adalah ingin mendekatkan anak itu kepada dunia ilmu, kepada dunia pesantren, sehingga secara kejiwaan anak itu menyatu. Kalau dia sudah diperkenalkan sejak kecil, bayi gitu ya, sejak bayi itu kepada lingkungan ilmu kan. Nah itu menurut persepsi saya seperti itu. Beliau membawa anaknya keliling asrama, ya dikenalkan suasana walaupun masih bayi kan, tapi sudah dikenalkan dengan suasana ya, suasana betapa di asrama wadah tempat pendidikan itu seperti itu. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Waktu saya ngabdi itu di tahun 90, itu beliau meminta saya untuk guru bakti ya, jadi guru bakti istilahnya lah. Gitu ya. Di guru bakti beberapa tahun kalau tidak salah, kurang kayaknya. Minta saya dipanggil oleh beliau, Jid, ente saya tugasin kembali ke kampung. Balik ke Daung. Ke Daung. Iya. Lu di Kedaung aja. Bab Kedaung lagi butuh ente nih. Baik guru. Berarti usia Ustadz perkiraan sekitar 18 tahun Ustadz ya? Iya, pokoknya lulus aliyah itu ya? Lulus aliyah. Nah kita akhirnya, santri itu kan selalu manut sama guru, nggak mungkin menolak ya. Apa titah guru ikutin? Walaupun memang saya merasa belum cukup. Enakan di asrama gitu, di lingkungan asrama. Bagaimana kita memberikan pelajaran-pelajaran kepada santri-santri. Tapi begitu suruh terjun ke masyarakat, mikir bisa apa enggak ini gitu kan. Ya, tapi karena memang ada sesuatu yang saya nggak jangkau. Beliau sudah jangkau. Itulah spiritualitas seorang kiai ya. Dia bisa meneropong ini si Majid nanti akan kemana, dia udah. Cuman nggak disampaikan ke saya. Jadi suruh keluar, maksudnya dari asrama ke kampung, ke balik pulang. Nah di sana akhirnya saya kan kemudian berpikir untuk bagaimana menambah hazanah pengetahuan
ya walaupun kita melakukan pengabdian ya di rumah, di kampung kita, ya tapi kemudian saya berpikir bagaimana menambah hazanah pengetahuan saya dengan kemudian melanjutkan kuliah ya ke Ciputat, IAIN Ciputat. Jadi itu yang saya tangkap ya, sesuatu yang ternyata punya keberkahan tersendiri yang saya tidak tahu. Dan itu mungkin dilihat oleh Abuya. Nanti ente cuman nggak disebutkan, nggak disampaikan. Rasain aja ntar gitu ya. Iya. Iya. Kalau di dalam kan seperti kita sudah gitu ya. Udah di situ aja kan. Tapi begitu disuruh keluar, kita kan akhirnya punya punya apa pengalaman nuansa, baru. Ya, punya nuansa untuk bagaimana kita harus survive. Bagaimana kita harus menambah pengetahuan, bagaimana untuk menghadapi masyarakat yang semakin hari kan semakin kompleks. Itu yang saya rasakan ya, secara spiritualitas seorang kiai. Abuya itu ternyata punya pandangan yang tidak terjangkau oleh saya waktu itu. Kemudian saya terlibat di Majelis Ulama Indonesia dengan beliau waktu itu sebagai ketua umum MUI ya, 2015-2020. Beliau diangkat oleh MUI provinsi karena harus menggantikan Kiai Rahimuddin Nawawi yang sebenarnya belum selesai. Tapi saya udah tulis itu di milis ya, milis Facebook, milis Taqwa, tentang bagaimana beliau sesungguhnya selalu menolak untuk dijadikan ketua umum MUI. Tapi secara organisasi dia nggak bisa nolak ternyata. Karena posisinya orang kedua setelah ketua umum. Beliau itu sangat concern dan beliau itu sangat loyalitas terhadap aturan. Itu yang luar biasa. Seorang kiai begitu masuk di dalam sebuah struktur organisasi, beliau ternyata begitu loyalis terhadap keputusan organisasi. Dan beliau akhirnya menerima sebagai ketua umum MUI. Nah, dalam setiap hari beliau ngantor itu beliau masih seminggu. Di yang Islamic sini atau di Deltamas gitu ya? Di Deltamas, di Cikarang. Nah, itu beliau ngantornya itu tiap hari Kamis ya, seminggu sekali. Berjadwal gitu. Iya, hari Kamis karena beliau kan harus banyak kegiatan lain di pesantren juga di masyarakat. Nah, satu ketika saya dipanggil oleh beliau. Saya kaget, datang staf sekretariatan, Pak Majid dipanggil Abuya. Ada apa ya? Ayo udah datang lah. Itu saya datang kan. Nah, itu yang saya share itu fotonya. Nah, itu beliau menanyakan hal yang berkaitan dengan kegiatan MUI yang punya kontribusi terhadap pemerintah. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan dibantu ya, di backup, dibantu oleh pemerintah. Dan beliau menanyakan bagaimana nih mekanisme laporan pertanggungjawaban. Nah, beliau menanyakan itu sampai detail banget, terutama soal akuntabilitas. Kan kita dibantu tuh MUI dalam dana kegiatan hibah Pemda. Nah, itu dia menanyakan betul bagaimana tuh mekanisme pajaknya. Berarti runut saja. Iya, tentang pajaknya, tentang besaran-besaran yang harus dilakukan di besaran keuangan yang harus dikeluarkan, apakah itu bentuknya pajak atau apapun gitu ya. Nah, beliau itu menanyakan itu sampai kepada limit waktu laporan pertanggungjawaban itu kapan, yang harus disiapkan apa saja. Nah, itu saya jelasin tentang bagaimana peng-SPJ-annya, bagaimana makan minumnya tidak bengek. Dan itu didengerin. Seperti yang saya share fotonya itu, beliau begini tuh. Luar biasa, sangat detail sekali. Artinya sangat terlihat, meskipun sebenarnya kalau dari posisi Ustadz dengan beliau
murid sama guru gitu ya. Iya. Tapi ketika posisi itu beliau minta ajarin istilahnya. Ya gini, Ustadz Majid udah lama di sini gitu kan. Iya. Kasih tahu saya LPJ apa yang harus siap. Berarti jiwa memang benar-benar ya seperti yang kalau istilah yang kalimat taziah malam kemarin itu anak putra dari almarhum Kiai Anwar itu beliau bilang hormatin siapapun orangnya kalau dia ngasih pengetahuan atau ilmu lah gitu kan. Artinya beliau sendiri mencontohin ya seperti Luar itu. biasa. Makanya saya juga merasa ternyata Abuya yang selalu pakai gamis ya atau pakai sarung. Saya juga kaget begitu menjadi ketua MUI itu pakai celana. Iya. Pakai baju koko atau batik. Ngikutin gitu ya. Ngikutin. Jadi beliau begitu adaptable ya dan sangat akomodatif dengan kondisi yang dihadapi oleh beliau pada saat bagaimana harus pakai apa gitu. Kita kan saya memang merasa sangat dekat ya dengan beliau ketika jadi ketua MUI. Saya sebagai wakil sekretaris umum di Osekum MUI berarti ya. Wakil, jadi saya sekretaris 2-nya. Nah itu banyak sekali beliau menanyakan soal kesetariatan, banyak sekali menanyakan tadi, termasuk juga yang digagas oleh beliau sampai hari ini memang kita MUI itu belum mencoba untuk itu. Jadi bacaan fikih di pesantren itu seringkali hanya sampai di bab ubudiyah gitu. Belum semuanya gitu. Belum disinggung itu sama beliau. Itu hanya sampai di situ. Begitu masuk ke muamalah, bab jinayah, bab yang agak ada hitungan ekonomi Islam gitu ya. Nah, itu berada mentok itu guru-guru. Akhirnya berhentinya sampai di ubudiyah aja babnya, bab ibadah. Sementara bab muamalah yang harusnya dikaji, kemudian juga soal bab jinayah, pidana, dan yang berkaitan lah dengan ekonomi Islam. Nah, beliau itu ingin tuh ada pendidikan kader ulama, ya, yang difokuskan kepada itu fikihnya itu fikih muamalah. Artinya ada lanjutannya gitu. Iya. Nggak mentok ubudiyah terus gitu ya. Ya, nggak sampai di situ. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, dia mengharapkan coba kitab yang dipakai ini di lingkup MUI ya. Kitab yang dipakai itu karya ulama-ulama Indonesia. Made in Indonesia. Ulama Indonesia kan kita kenal siapa Syekh Nawawi Al-Bantani kan, begitu banyak kitab-kitabnya kan. Sampai ada Minhajut Thalibin itu yang ditulis oleh Abu Zakaria. Itu kan disyarah. Kemudian syarahnya pertama dari Qurratu Ain. Itu kan susah itu Qurratu Ain. Kemudian disyarah dari Fathul Mu'in oleh Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari. Nah, Qurratu Ain itu disyarah lagi oleh siapa? Imam Nawawi Banten dengan Nihayatul Zain. Nihayatul Zain itu luar biasa, bacaan internasional sesungguhnya. Oleh ulama Al-Azhar itu menjadi rujukan. Nah, itu kita punya kiai-kiai yang syekh-syekh itu, para ulama yang kalibernya internasional, tapi kita lupa. Gitu. Ada Kiai Jampes. Baru dengar saya. Ahmad Jampes itu. Itu punya Fathul Bari kan itu syarah Bukhari Muslim. Iya. Dia punya itu apa ya namanya itu? Sarahnya juga. Riyadut Thalibin. Itu sarah Sahih Bukhari. Ini ulama ini tidak pernah belajar di Mekah. Tidak pernah belajar di Yaman. Beliau otodidak dengan dengan pengetahuan bahasa Arabnya. Bukunya itu dipakai di Universitas Al-Azhar. Nah, itu beliau ingin membangkitkan di majelis ulama itu coba kitab karangan ulama Indonesia yang kadang-kadang kita lupa gitu. Iya, kita porosnya banyak kan ya. dengan
Timur Tengah kita gitu. terlalu asik dengan yang di sana aja gitu. Iya. Oke Ustaz, kita pause dulu untuk Ustaz. Intinya kita sudah tangkap berarti beberapa poin lagi dari Ustaz Majid. Pertama, kalau yang pertama tadi beliau adalah Al-Maktullah itu memang seorang suami yang memang menonjolkan dirinya gitu ya. Artinya mau turun tangan mengurus anak juga. Kedua, beliau masih mau belajar ya. Sosok Al-Maktullah ini masih mau belajar dengan siapapun. Ya, termasuk dengan Ustadz Abdul Majid ya. Terus yang ketiga, Al-Maktullah ini beliau ingin kita itu mengenalkan ulama Indonesia asli kita gitu. Yeah. Intinya jangan melulu berkiblat ke sana, di kita juga ada, tapi tetap rujukannya ke sana juga gitu. Yeah. Baik pemirsa sekalian, kita coba sambung kembali ke narasumber kita yang kedua yaitu Ustadz Lukman. Tadi sebenarnya ada kesamaan. Ya, ada kesamaan, ya memang hampir semua santri yang pernah belajar dengan Al-Maktullah ini ada kesamaan, beliau itu ingin kita ayo pindah berjuangnya gitu kan. Kalau tadi Abdul Majid balik ente ke kampung, karena memang beliau ya seperti yang tadi saya bilang, ada yang beliau lihat yang memang kita tahunya itu setelah kita jalani gitu. Kemudian kayak Ustadz Lukman tadi disampaikan di awal, berangkat Kalimantan saja, apa Sumatera? Ke Pekanbaru. Riau berarti ya, Pekanbaru. Itu berapa lama saat di sana? Kira-kira? Di pesantrennya setahun, di kuliahnya 4 tahun. Itu beliau langsung memang ibaratnya ente berangkat ke sana, berjuang di sana istilahnya gitu. Benar. Bisa diceritakan Ustaz? Yang pertama memang saya mengucapkan ini ya, tanpa kita mengurangi takzim dan mahabbah kita kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Anwar ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan sebaik-baiknya, dan keluarganya dan pesantrennya juga memang semoga selalu dijaga dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara Kiai Haji Nur Anwar ini, pertama memang dia sering menyebut itu kata-kata wama innama yakhsyallaha wama ya'lamu illa ulul albab. Jadi kata-kata ulul albab itu artinya itu orang-orang memiliki akar yang cerdas, itu cerdas dalam arti logika dan spiritual, itu ditafsirkan oleh Kiai Haji Nur Anwar itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ma fil ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ulul albab itu adalah, kalau menurut dia, adalah orang yang berdakwah dalam berbagai sisi gitu. Nah, saya melihat pertama Kiai Nur Anwar ini, terutama ketika saya masih di At-Taqwa ya. Katakanlah saya waktu itu jadi ketua 1 tahun 94 ya. Oh ya, saya ngerasain. Ketua 1 ya. Ketua umum tahun 95. Pada waktu itu memang Kiai Haji Nur Anwar sedang kenceng-kencengnya itu. Kenceng apa nih? Artinya dakwahnya ya, artinya sedang karena memang posisi pesantren pada waktu itu dari mudir, dari Al-Maghfurlah, dari Sayyidil Walid Kiai Haji Nur Anwar ini langsung ke ketua umum, garis komandonya gitu. Jadi pada waktu itu ya ketua umum setengah centeng-centeng sedikit gitu memang. Jadi kita 24 jam menjadi ya badal atau mendampingi Al-Maghfurlah dalam mengelola pesantren itu. Jadi istilahnya ya siang malam 24 jam, terutama menjelang sholat waktu, terutama subuh, asar. Ya kita memang dengan segala keterbatasan ya kadang-kadang kita pakai baju gamis karena mungkin baju kainnya mungkin kotor kali gitu ya. Atau kita memang pada waktu itu tidak punya sendal yang bagus karena memang kita tidak pakai sendal yang bagus karena memang tidak ada. Jadi seadanya kita pakai. Jadi rekan-rekan alumni At-Taqwa yang dulu mungkin mengenal saya gitu, ya inilah saya pada waktu itu yang pakai baju gamis, pakai sendal jepit, jadi atau pakai nyeker. Jadi pada waktu itu bukannya kita sok-sok tasawuf atau memang tidak ada sendal gitu maksudnya. Jadi artinya kita dengan segala keterbatasan, dengan amanah yang diberikan oleh Al-Maghfurlah ini, kita memang sangat dekat sekali. Terkadang ketika Buya Kiai Haji Nur Anwar mau pergi taklim atau ceramah, mungkin dihitung-hitung ada 2 atau beberapa tempat dan makan waktu katakanlah sampai jam 11-12, itu sebelum Isya dia pasti udah manggil saya. Nanti ketika pulang atau
kemalaman atau seperti apa gitu, saya harus kontrol lebih ekstra di pesantren. Jadi kedekatan saya dengan Al-Maghfurlah itu alhamdulillah cukup baik sekali ya. Alhamdulillah ini keberkahan bagi saya. Yang kedua, Kiai Haji Nur Anwar ini memang saya kira di usianya yang yang hampir 65 tahun ya, sekitar 66 tahun ya. Jadi saya kira terhitung dia kembali dari Syria ya kalau tidak salah ya, dari Timur Tengah itu, ya dari Timur Tengah itu, dari Mesir ya. Itu sekitar tahun 80-an ya. Ya, Damaskus. Jadi sekitar katakanlah 35 tahun. Saya kira di tengah waktu yang sangat padat, masyarakatan. Jadi saya kira satu sisi memang kepergian Al-Maghfurlah ini merupakan bala, ujian, cobaan terhadap ilmu pengetahuan ya di masyarakat ini. Jadi yang kedua satu sisi juga kepergian Al-Maghfurlah ini merupakan satu hadiah ya. Karena almarhum ini orang yang sangat baik. Pahalanya saya kira tidak tandingan ini, tidak ada kekurangannya, sempurna sekali. Saya mengatakan bahwa sanad atau isnad ilmu nahu setelah Al-Maghfurlah ini memang ya ada dinamika juga ya. Artinya kita mencari orang yang ahli dalam mempola ilmu nahu ini yang sangat mudah sekalipun. Dan metode penerangan ilmu nahu yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah ini saya kira diakui oleh kalangan pesantren salaf sekalipun dengan kemudahan, mudah, singkat dan lain sebagainya. Jadi kembali ke Al-Maghfurlah ini membuat kita ini terdorong, termasuk ketika saya waktu itu didorong ke Sumatera, tiba-tiba begini dia bilang, "Lukman, ente mau nggak berdakwah atau ngajar di pesantren di Sumatera?" Saya waktu itu masih baru lulus at-taqwa ya, masih ngebul ya. Kita namanya ya siap petarung kan ya. Saya bilang, ayo aja gitu. Ya, ayo aja, siap. Kagak tahu gimana tempatnya, gimana lokasinya. Di tengah hutan, tidak ada listrik, tidak ada MCK, ada MCK dari jarak ke 1 kilo, melewati hutan-hutan dan sebagainya. Dari nol. Dan tadi pesantren itu, memang pesantren itu didirikan oleh alumni at-taqwa, merupakan zakat dari perkebunan sawit, dan di sana alhamdulillah sekarang pesantren namanya Nahdlatul Ulum di Kampar, di Sungai Putih, Kecamatan Kabupaten Kampar. Di sana berkembang itu miniatur at-taqwa. Ketika hari Senin saya iya miniatur at-taqwa. Dari himne at-taqwa sama, cuman diganti dari kan Hai at-taqwa, bukan Hai at-taqwa sana, Hai ISNU, Ikatan Santri Nahdlatul Ulum. Jadi ketika hari Senin itu cari kan Mars at-taqwa. Ada plenonya, perkemahan sekecamatan, pramukanya mirip at-taqwa habis kita bikin. Pas aja gitu ya. Iya, copy paste aja. Jadi maksud saya ini dia begini pesannya. Lukman, kalau kita berdakwah itu, berjuang itu, lihat para wali katanya. Mereka berdakwah tidak pernah dibayar atau digaji. Mereka hanya mengandalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doktrin-doktrin ketika kita terima itu, kita sebagai murid tidak ada menolak. Siap, harus siap. Di sana alhamdulillah dengan keberkahan dari doa dari guru kita, dari kiai-kiai kita, alhamdulillah sekarang pesantren masih berjalan, berkembang, terus makin besar, makin banyak, terus juga semangat at-taqwa di sana masih ada. Dan saya kira Al-Maghfurlah ini merupakan orang yang lebih daripada orang tua. Dia merupakan ilmu sanad saya yang paling besar, dan kalau di perguruan tinggi saya kira hanya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah di at-taqwa. Saya berterima kasih kepada Al-Maghfurlah, dan tanpa Al-Maghfurlah mungkin saya menjadi sampah di masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita tetap taat kepada Al-Maghfurlah ini, kita selalu dibukakan segala keberkahan kita. Terima kasih. Ya, Kanda Lukman, kalau tadi seperti yang kita dengar, ya kalau senior kita kan waktu beliau menerima pelajaran atau ya pelajaran lah istilahnya ya dari Abuya itu, Al-Maghfurlah itu mengajar faraid ya, Ustaz ya. Iya, faraid. Kemudian masih Ibnu Alfiyah juga. Iya. Kalau masa Ustaz Lukman, beliau masih faraid juga tuh. Kalau faraid di kelas 3 alia, dari kelas 2 ya masih beliau di 2 alianya udah mulai Alfiyah ya, Alfiyah di 2 alia sampai dapat 150 bait ya. Terus ada itu kayak semacam ini ilmu usul fikih ya, usul fikih itu. Jadi pelajarannya enak sekali. Di PTA kami enak sekali belajar ini Ihya Ulumuddin sama Al-Maghfurlah. Artinya memang makin kemarin sebenarnya terlihat beliau ada, kalau yang saya amati, beliau juga memang
sengaja mengkaderisasi Ustaz ya. Iya, betul. Gantian istilahnya gitu ya. Jangan aneh mulu lah istilah kasarnya gitu ya. Awalnya dari awal ya mungkin kalau yang bisa jadi tanda-tanda atau ustaz-ustaz kita alumni apa yang lebih dahulu lagi bisa jadi ada pelajaran lain lagi gitu Ustaz ya. Nah dari faraid kemudian kalau zaman saya memang faraid sudah diganti dengan almarhum Ustadz Nawawi. Yang ya di sini Ustaz ya kalau nggak salah. Kalau Alfiah memang masih beliau. Memang pelajarannya itu ya sampai sekarang mudah-mudahan sih kita masih ingat Ustaz ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dikit-dikit ini. Ya. Oke, para pemirsa sekalian, sebentar lagi kita akan terhubung ke majelis tahlil ya yang ada di rumah almarhum almarhumlah Abuya Kiai Haji Nur Anwar. Untuk sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari masing-masing narasumber yang hadir di sini. Untuk itu kita awali kepada narasumber pertama. Kami persilahkan kepada Ustadz Haji Abdul Majid MM untuk memberikan closing statement. Baik, mungkin seperti yang saya ungkap di awal bahwa kepergian beliau bukan hanya betapa rasa musibah itu untuk keluarga, tetapi juga oleh para murid-murid beliau dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Tentu bagi kita adalah yang terbaik bagaimana kita harus betul-betul mampu melanjutkan ya terutama santri-santrinya, para alumni ini yang pernah diajar oleh beliau untuk melanjutkan apa yang menjadi ajaran beliau. Dan beliau adalah sosok ulama yang begitu dekat dengan umat ya, dengan masyarakat. Nah, kita kalau yang sudah ditahbis sebagai ustadz atau kiai muda ya harus meneladani apa yang dilakukan oleh Abuya, yaitu soal bagaimana dia begitu sangat menolak persoalan-persoalan khilafiyah ya. Dan beliau begitu beliau itu begitu dekat ya dengan umat. Kapanpun kalau beliau masih ada kesempatan, ada kesehatan, beliau hadir. Dan kalau sudah hadir, beliau nggak pernah cepat, lama beliau. Sampai makan itu bareng. Nah itu sosok ulama yang sangat langka gitu. Ya, karena itu, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh beliau kepada kita, para murid-muridnya, para santrinya, dan ya kita harus mencoba terus-menerus ya mengambil ya ilmu pengetahuan dari beliau yang masih kita ingat, yang masih kita dapat di tempat pesantren kita di At-Taqwa itu. Saya rasa itu, dan terakhir saya ingin membacakan suratul Fatihah untuk beliau ya. Mudah-mudahan di alam barzahnya beliau dalam kebahagiaan dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik, yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Kanda Ustaz Luqmanul Hakim. Dipersilakan Ustaz, 5 menit saja. Ya baik. Terima kasih. Kalau saya memang berbicara dalam background saya kan memang S2 saya itu jurusan dakwah. Jadi dalam perspektif dakwah itu Al-Maghfurlah ini Kiai Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali ini merupakan seorang dai, seorang guru yang betul-betul dia mengayomi umatnya atau muridnya. Jadi dia sebagai guru itu memang meskipun muridnya itu sudah lulus lama, tetap dia masih masih ingat, masih memantau murid-muridnya. Pernah pada waktu itu, saya waktu di mahasiswa itu, karena kasihkan semangat mencari ilmu dari At-Taqwa itu, saya membaca bukan hanya buku-buku yang agama, bukan tafsir atau hadis, tapi juga buku-buku yang sifatnya itu
bebas ya, karena kita yang menguasai diskusi di kalangan publik mahasiswa. Ya kita kuasai malamnya, siang kita berdebat dengan kalangan mahasiswa lain. Jadi termasuk buku-buku filsafat saya baca. Jadi ada anggapan saya itu terbawa. Tetapi ketika tahun 2016, ketika Abuya Kiai Haji Nur Anwar ini acara Maulid, saya ketemu, cium tangan sama dia. Dia bilang sama saya, Lukman, kamu udah pulang kampung ya? Saya mungkin sementara berpikir, oh saya dari Sumatera ke Pekanbaru, ke Sumatera ke Bekasi mungkin pulang kampung. Tapi saya pikir pulang kampung ada dua. Emang itu Kiai Haji Nur Anwar ciri khasnya kalau bicara itu seperti bait Alfiah. Sedikit dia bicara tapi luas perlu disyarah. Jadi saya kira pulang kampung yang mana nih? Iya, mungkin dari pemikiran filsafat kepada karena saya menerjemahkan buku-buku fikih atau nulis tentang esai-esai keagamaan. Jadi kesannya saya itu kembali ke mazhab at-taqwa atau tidak keluar dari pemikiran at-taqwa. Jadi artinya gini, sampai sejauh itu 2016 saya lulus 1995. Jadi kesannya inilah sebagai sosok orang tua, guru yang sayang. Jadi murid tidak dijauhi tetapi tetap meskipun dalam kondisi dinamika pembelajaran perkuliahan tetap dia juga merangkul, membelai anaknya seperti anaknya sendiri. Dia sangat sayang, ada tegur sapa, inilah saya kira menjadi teladan bagi para juru dai atau kita semua bahwa dalam mendidik, dalam berdakwah kita juga harus lembut, harus sedekat seperti Al-Maghfurlah. Inilah segera yang ajaran dari beliau yang tidak pernah kita lupa. Seakan-akan Al-Maghfurlah ini selalu membekas dalam diri saya kira itu saja. Yang sebelum masih banyak, ini mungkin saya kira tidak bisa kita tumpahkan. Mungkin dari tempat-tempat lain, dalam tulisan yang lain kita bisa eksplor. Terima kasih banyak, terutama kepada rekan Haji Adang Iskandar yang telah maju ya dengan hal-hal yang seperti ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Saudara Khos. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa sekalian, telah sama-sama kita dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kanda Lukman Hakim. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda Ustaz Haji Abdul Majid, MMM. Hadirin sekalian, setelah ini kita akan bergabung ke majelis tahlil di rumah almarhum Al-Maghfurlah Abuya Kiai Nur Anwar bin Kiai Nur Ali. Kami ingatkan kembali bahwa nanti kita akan sambung bincang online kita pada malam hari ini bersama Bapak Kiai Haji Mawardi Mahmud yang akan dimulai setelah tahlil selesai kurang lebih pukul 21.00 sampai selesai. Dari saya selaku moderator dan sekaligus pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.